Baik, selamat sore Pak. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama itu ada penyakit pada ikan. Definisi yang pertama itu kondisi abnormal yang mengganggu fungsi normal tubuh atau bisa disebabkan juga oleh faktor internal atau genetik sampai metabolik maupun eksternal, patogen lingkungan dan toksin. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu seperti ada infeksi. Kehadiran infeksi ini pada patogen pada inang yang biasa menimbulkan parasit. Yang kedua itu penyakit. Penyakit ini penyimpangan dari kondisi yang sehat. Dan yang ketiga itu ada patogen. Patogen ini agen biologi yang menyebabkan parasit pada inang. Yang keempat itu ada patogenesis. Patogenesis ini menyebabkan bisulan pada ikan atau penyakit pada inang dan terdiri dari tahapan-tahapan atau perkembangan penyakit. Dan yang itu ada infeksius. Infeksius di sini dibahas tentang parasit, jamur, virus dan juga bakteri. Yang kedua itu ada non infeksius. Itu adalah penyakit bawaan dari lahir atau nutrisi. Seperti penyakit non infeksius ini seperti ikan yang tidak sehat atau ikan yang dari kecilnya prematur tanpa kekurangan atau kelahiran yang sangat tidak normal. Dan di sini ada patogenesis. Tahapan-tahapan perkembangan penyakit meliputi metode infeksi, perkembangan agen penyakit di dalam inang, dan luka atau kerusakan yang ditimbul dari inang. Penyakit ini kenapa kita bisa bilang itu karena dia berasal dari ikan itu sendiri tanpa masuknya seperti atau dia penyakit kita maksud saja seperti non infeksius seperti infeksius sakit. Yang kedua itu ada virulensi. Virulensi ini adalah tingkat patogenisitas dari agen penyakit atau multidium tinggi. Dan yang terakhir itu ada patologi. Patologi ini dimaksud itu sebagai penyakit dan toksitas itu adalah racun. Jadi dari patologi ini membahas penyakit, toksitas membahas racun. Perilaku ikan yang sakit dapat dilihat dari kondisi fisiologis ikan yang abnormal. Contohnya seperti yang terjadi dalam tubuh. Hostnya itu seperti inang, dia seperti penyakit, patogen, parasit, environment itu seperti lingkungan. Ini penjelasan di atas. Secara alami berinteraksi dan dapat mempengaruhi suhu dingin yang lain, tetapi pada prinsip yang ketiga komponen di atas seimbang, maka tidak akan menyebabkan kesehatan pada inang. Ketika timbul penyakitnya itu, contohnya inang imunitasnya menurun karena suhunya rendah pada, contohnya kita memelihara ikan itu suhunya rendah pada kolam, tapi juga atau pada rendahnya patogen. Ini bisa sangat mudah menyebabkan infeksi pada ikan yang menimbulkan penyakit. Di sini kita akan membahas agen-agen penyakit atau gejala klinis pada ikan. Yang pertama itu ada Aeromonas hydrophila. Nah, Aeromonas hydrophila ini dia gejalanya awal itu luka pada kulit ikan atau perutnya buncit, siripnya yang rusak atau ikan lemas. Dampaknya itu menyebabkan kematian massal pada ikan. Dan yang kedua itu ada Edwardsella tarda. Nah, gejala dari ikan ini membuat perut membengkak, pendarahan pada kulit. Dampaknya itu menyerang pada ikan lele atau ikan patin. Yang ketiga itu ada Doctologius sp. Gejalanya ini lendir atau berlebihan atau insan rusak. Dampaknya itu gangguan pernapasan sehingga ikan mati. Yang keempat itu ada Saprolia sp. Gejalanya itu
tubuh pada ikan tumbuhi kapas atau luka pada kulit telur. Dan dampaknya itu menyerang ikan lemah atau ikan yang sudah terluka. Dan yang keenam itu, dan yang berikutnya itu ada Cyprin herpevirus atau sama dengan 3. Nah, gejala yang di sini pertama itu pada gejala ini yang kelima, incan rusak, nafsu makan yang hilang atau saling berkelompok pada lingkungan areasi. Dan yang keenam itu ada Streptococcus agelatiae. Gejalanya ini seperti ikan berenang berputar-putar atau terguling-guling. Dampaknya ini menyebabkan kematian mendadak pada ikan nila. Contohnya ya ada ikan nila, ikan mas. Yang ketujuh itu ada Ichthyopterus multifilus. Gejala yang di sini bintik putih pada kulit dan sirip insang sering menggesek di tubuh atau di benda. Dampaknya ini sangat menular, bisa menyebabkan mati massal pada ikan yang ada. Dan yang keempat itu ada Lernia sp. Gejalanya itu luka pada kulit menempel pada parasit, tubuh ikan kurus. Dampaknya luka jadi pintu masuk penyakit ini jamur atau bakteri. Yang kesembilan itu ada Alexia sp. Gejalanya itu berenang seperti kapas pada tubuh. Dampaknya bisa menyerang ikan mas atau ikan yang stres atau lingkungan bulunya buruk. 10-nya itu ada orthomylivirus. Gejalanya itu adalah seperti pendarahan putih, pucat, perut buncit. Dampaknya virus mematikan atau spesies ikan-ikan liar.